Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video Zoom ini, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Atila Faradifa, Elsa Adira, dan saya sendiri Habibillah Faputra ingin mempresentasikan materi yang berjudul sel sebagai dasar kehidupan, yang dimulai dari Elsa Adira. Kepada Elsa Adira dipersilakan. Sudah. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama adalah sejarah penemuan sel. Sejarah penemuan sel ini ditemukan yang pertama kali oleh Robert Hooke pada tahun 1635 sampai dengan 1703. Orang yang pertama menyebutkan istilah sel yaitu Chimolai, yang artinya ruangan kecil yang kosong, dan mengamati sayatan gabus tutup botol atau Fuchsia, merupakan sel mati yang tidak memiliki sel. Yang kedua ada Robert Brown di tahun 1833. Ilmuwan Skotlandia ini pertama kali menemukan inti sel pada sayatan sel anggrek. Inti sel disebut sebagai nukleus. Yang ketiga ada Felix Dujardin pada tahun 1835. Tokoh berkebangsaan Prancis ini pertama kali menemukan cairan sel yang hidup atau sarkode pada protoplasma yang merupakan bagian terpenting dari sel. Selanjutnya ada Johannes Coulthard 1839 yang merupakan ilmuwan yang menyatakan bahwa sel adalah protoplasma. Protoplasma dibagi menjadi dua bagian, yaitu sitoplasma dan nukleoplasma. Nah, yang selanjutnya ada konsep sel. Sel berasal dari kata Latin cella, yang berarti ruangan kecil, yang ditemukan oleh Robert Hooke. Pengamatan terhadap sayatan gabus atau terdapat ruangan-ruangan kecil yang menyusun gabus tersebut. Sel merupakan suatu ruangan kecil yang dibatasi oleh membran yang di dalamnya terdapat cairan atau protoplasma. Protoplasma ini terdiri dari plasma sel atau sitoplasma dan inti sel atau nukleus. Di dalam inti sel terdapat plasma inti atau nukleoplasma. Sel merupakan satuan terkecil makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan atau tidak dapat dibagi-bagi lagi. Yang kelima, sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil penyusun makhluk hidup. Yang ketiga ada teori sel. Sel merupakan kesatuan struktural dari makhluk hidup. Semua makhluk hidup tersusun atas sel. Tokoh pencetus teori ini adalah M. Schleiden di tahun 1804 sampai 1881. Sel tumbuhan dan Theodore Swan 1810 sampai 1882, yaitu sel hewan. Sel merupakan kesatuan fungsional makhluk hidup yang dikemukakan oleh Max Sulce tahun 1861. Yang ketiga dari Rudolf Virchow, dia mengatakan sel adalah kesatuan pertumbuhan dari makhluk hidup, yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari pertumbuhan sel sebelumnya dan disebut oleh Chimolai. Keempat, sel merupakan kesatuan identitas atau sifat turun makhluk hidup dikemukakan oleh biarawan Austria Gregor Mendel. Selanjutnya ada metode pengamatan sel. Yang pertama itu ada autoradiografi. Autoradiografi ini sel atau jaringannya diberi bahan radioaktif atau isotop dan diberi warna dengan parameter beda, kemudian dipotret lalu diamati di bawah mikroskop. Selanjutnya ada mikroskopis. Pada metode pengamatan ini, sel atau jaringan yang ukurannya sangat kecil tidak mungkin dapat dilihat dengan mata telanjang. Oleh karena itu, dibantu dengan alat yang bernama mikroskop. Selanjutnya ada mikroteknik. Agar sel dapat diamati secara jelas di bawah mikroskop, sel harus dibentuk preparate yang tipis terlebih dahulu. Jaringan difiksasi, diiris atau disayat dengan alat yang bernama mikroton. Diwarnai lalu diletakkan pada kaca objek yang ditutup dengan kaca penutup. Semua rangkaian tersebut disebut dengan mikroteknik. Selanjutnya, metode selanjutnya, trifugasi ini dilakukan dengan menghancurkan atau menghomogenkan sel atau jaringan dalam alat sentrifugasi. Alat ini dapat diukur kecepatannya, makin tinggi kecepatan, makin besar gaya
sel dapat diamati dengan adanya reaksi yang menghasilkan aroma, tak larut, dan berwarna khas. Untuk mengamati reaksi kimia dapat dipakai mikroskop cahaya maupun mikroskop elektron. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Elsa Adira yang telah menyampaikan materi bagian awal. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang sifat kimia dan fisika sel. Sel secara keseluruhan tersusun dari zat-zat kimia, yaitu atom dan molekul. Sel dapat berbeda bentuk, susunan, sifat, dan fungsinya. Walaupun demikian, fungsi dari sel-sel tersebut tidak jauh dari sifat-sifat atom atau molekul penyusunnya. Kadang zat-zat kimia dalam sel tidak statis, mereka selalu berubah-ubah. Akibatnya adanya proses-proses kimia dan fisika yang terjadi pada sel tersebut. Berikut sifat fisika sel, yaitu yang pertama adalah gerak Brown. Gerak Brown itu gerak dari molekul-molekul protoplasma yang tidak beraturan karena adanya molekul air. Gerak Brown ini biasanya terjadi dalam larutan koloid dan tergantung pada temperatur dan ukuran partikel. Lalu kedua itu larutan koloid. Larutan koloid protoplasma dapat memantulkan cahaya bila arah datangnya sinar tepat mengenai sistem koloid. Peristiwa pengaturan cahaya tersebut disebut efek Tyndall. Lalu yang ketiga yaitu siklosis, yaitu gerakan yang berupa arus yang terjadi pada protoplasma yang berbeda dalam keadaan sel. Siklosis ini disebabkan oleh 5 hal, yaitu yang pertama tekanan hidrostatis, yang kedua temperatur, yang ketiga pH 4, yang ketiga pH, lalu yang keempat kekentalan atau viskositas, lalu kelima umur sel. Lanjut yang keempat, gerak amoeboid. Gerak amoeboid adalah gerakan protoplasma pada sel atau terutama pada satu sel amoeba, protozoa, serta leukosit yang disebabkan oleh perubahan fungsi sehingga sitoplasma memanjang keadaannya. Lalu yang kelima yaitu terjadi tegangan permukaan. Yang bergerak bebas dengan kekuatan pada setiap sama. Akibat tarikan tersebut, molekul permukaan menjadi terikat sehingga terjadi tegangan yang disebut tegangan permukaan. Lalu yang terakhir yaitu absorpsi. Absorpsi sendiri dapat meningkatnya konsentrasi substansi pada permukaan suatu larutan. Lanjut ke sifat kimia sel. Sifat kimia sel pertama tersusun dari banyak senyawa, antara lain senyawa organik dan organik. Lalu di tabel ini ditampilkan beberapa organisme yang tersusun atas unsur-unsur kimia. Lalu di tabel sebelahnya ini bagian B, beberapa komponen senyawa yang menyusun sel atau protoplasma seperti air, protein, lemak atau lipid, karbohidrat, dan anorganik padat. Lalu lanjut slide berikutnya. Nah, bagian C ini yaitu komponen organiknya. Semua senyawa organik dari organisme langsung maupun tidak langsung berasal dari mineral-mineral seperti batuan dan tanah, dan diambil dari tanah melalui akar dalam bentuk yang yaitu sebagai berikut. Yang pertama air atau H2O, lalu anorganik padat, lalu gas. Lalu di bagian komponen organiknya. Komponen organik senyawa-senyawa yang mengandung unsur C, H, dan O, kecuali senyawa-senyawa CO2 dan H2CO3 seperti karbohidrat, lemak, protein, asam-asam organik, nukleoprotein, dan asam nukleat. Lanjut materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Attila Faradiva. Kepada Attila Faradiva dipersilakan.
Baiklah, materi berikutnya yaitu struktur sel. Struktur sel terbagi atas dua, yaitu prokariotik dan eukariotik. Yang pertama, prokariotik, yaitu tidak ada membran inti. Sel prokariotik dapat diartikan sebagai sel yang tidak memiliki membran sebelum sel inti, sehingga sel inti berada di dalam protoplasma. Secara struktural, sel prokariotik sangat sederhana dan umumnya hanya ditemukan pada organisme bersel satu, yaitu pada bakteri dan archaea. Secara umum, struktur sel prokariotik yaitu DNA, dinding sel, membran plasma, sitoplasma, mesosom, ribosom, DNA, dan RNA. Ciri-ciri sel prokariotik yaitu sitoplasma. Yang pertama, sitoplasma dan materi genetik bercampur sehingga materi inti tidak dibatasi oleh membran inti, melainkan hanya mengumpul pada daerah yang disebut nukleoid. Yang kedua, bahan gen DNA terdapat dalam sitoplasma berbentuk cincin bulat. Yang ketiga, tidak dapat dijumpai pada badan Golgi dan retikulum endoplasma, tetapi dijumpai adanya ribosom. Dan yang keempat yaitu tidak mempunyai organel lain selain ribosom. Struktur sel prokariotik yang pertama yaitu membran plasma, di mana membran plasma merupakan lapisan terluar sitoplasma yang berfungsi untuk melindungi dan mengatur transportasi sel serta berperan sebagai penerima rangsang yang datang dari luar sel. Membran plasma pada sel ini mengalami penekukan ke arah ke dalam membentuk bernama mesosom. Struktur ini berguna sebagai tempat terjadinya respirasi sel sehingga menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk aktivitas dalam sel. Yang selanjutnya yaitu sitoplasma, di mana sitoplasma tersusun atas air, protein, lemak, mineral, dan enzim-enzim. Sitoplasma juga merupakan bagian dari sel prokariotik yang berisi cairan tempat berlangsungnya metabolisme sel. Sitoplasma juga mengandung air yang merupakan kandungan cairan terbanyak mencapai 80-90%. Selanjutnya yaitu mesosom. Dalam mesosom terdapat membran plasma yang melekuk ke dalam membentuk organel sel. Seterusnya ada ribosom. Ribosom merupakan tempat berlangsungnya sintesis protein yang berupa butiran dan berfungsi untuk memperbaiki protein. Selanjutnya ada DNA. DNA atau asam deoksiribonukleat yang merupakan persenyawaan atas gula deoksiribosa, fosfat, dan basa-basa nitrogen. Yang selanjutnya ada RNA atau asam ribonukleat, merupakan hasil transkripsi atau hasil cetakan dari DNA. Selanjutnya ada struktur sel yang kedua yaitu sel eukariotik, di mana pada sel eukariotik ini memiliki inti sel yang terbungkus oleh membran sel. Bagian-bagian dari sel eukariotik yaitu satu, ada inti sel atau nukleus yang terdapat materi genetik berupa kromosom. Yang kedua, ada membran inti sel, terdapat pori-pori yang mengontrol keluar masuknya ion, molekul, serta RNA antara nukleoplasma. Yang ketiga, ada ribosom yang merupakan partikel kecil yang mengandung RNA dan protein terkait banyak ditemukan dalam sitoplasma dari sel-sel tubuh. Selanjutnya ada mitokondria, di mana mitokondria ini berbentuk oval serta memiliki ribosom dan DNA sendiri. Selanjutnya ada retikulum endoplasma yang terdiri dari membran selapis membentuk kantong-kantong pipih meluas memenuhi hampir seluruh isi sel. Retikulum endoplasma merupakan sistem membran kompleks yang tersusun secara tidak beraturan atau membentuk jaring-jaring kerja yang berfungsi sebagai menghubungkan nukleus dengan membran plasma. Yang selanjutnya ada badan Golgi. Badan Golgi merupakan kelanjutan endoplasmik retikulum yang mempunyai bentuk sisternain dengan ujung-ujungnya membentuk perluasan atau vesikel. Badan Golgi juga merupakan kumpulan ruang, gelembung kecil, dan kantong kecil yang bertumpuk-tumpuk. Badan Golgi memiliki fungsi sebagai alat pengeluaran atau sekresi protein dan lendir. Seterusnya ada
sel dan dibatasi oleh membran yang disebut tonoplast. Pada sel tumbuhan yang sudah tua, vakuola berukuran lebih besar dan berisi cadangan makanan serta pigmen. Yang selanjutnya ada transport zat pada sel. Transport zat pada sel ada 4, yaitu yang pertama difusi. Difusi adalah perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi atau hipertonis ke konsentrasi rendah atau hipotonis. Difusi atau pembauran merupakan peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Perbedaan konsentrasi yang ada pada larutan disebut gradien konsentrasi. Contoh dari proses difusi sendiri yaitu ketika kita melarutkan gula untuk membuat teh manis atau menambahkan garam kepada masakan. Yang kedua ada osmosis. Osmosis adalah berpindah molekul terlarut melalui selaput semi-permeabel dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat atau dari bagian yang konsentrasi pelarut rendah ke konsentrasi pelarut tinggi. Osmosis mempunyai fungsi yaitu menyeimbangkan konsentrasi larutan yang berpindah dari konsentrasi tinggi ke rendah. Contohnya yaitu apabila ada segelas air ditetesi dengan tinta warna, maka akan menyebar dan berwarna. Yang ketiga yaitu endositosis atau eksositosis. Endositosis adalah transfer makromolekul dan materi yang sangat kecil ke dalam sel dengan cara membentuk vesikula baru dari membran plasma. Langkah-langkah pada dasarnya merupakan kebalikan dari eksositosis. Sebagian kecil luas membran plasma terbenam ke dalam bentuk kantong. Endositosis juga dibutuhkan untuk berbagai macam fungsi yang penting bagi sel, karena endositosis dapat meregulasi berbagai macam proses seperti pengambilan nutrisi, adhesi, dan migrasi sel. Reseptor sinyal, masuknya patogen, neurotransmisi, presentasi antigen, polaritas sel, mitosis, pertumbuhan, dan diferensiasi. Yang selanjutnya contohnya yaitu seperti amoeba yang memakan zat lebih padat. Selanjutnya ada transport aktif. Transport aktif adalah berpindah molekul atau ion dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi tinggi melalui proses membran dengan bantuan energi atau ATP. Transport aktif merupakan pergerakan atau perpindahan menggunakan energi untuk mengeluarkan dan memasukkan ion-ion dan molekul melalui membran sel yang bersifat permeabel dengan tujuan memelihara keseimbangan molekul kecil di dalam sel. Transport aktif dipengaruhi oleh saluran listrik di dalam dan di luar sel. Transport aktif juga memiliki fungsi penting yaitu untuk memelihara konsentrasi internal molekul-molekul sederhana yang berkebalikan dengan difusi melintasi membran. Contoh transport aktif yaitu pada pompa ion, endositosis, dan eksositosis. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Atila yang telah menyampaikan materi tadi. Jadi itulah materi yang dapat kami sampaikan tentang sel sebagai kehidupan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.